Semenjak dia bergabung di Moto3, Acosta langsung menjadi perbincangan karena dia bisa memenangi balapan padahal waktu itu dia harus start dari pit lane. Acosta menjadi pembalap favorit banyak pengamat MotoGP karena talentanya yang sangat luar biasa. Bahkan Acosta dijagokan bisa mengikuti jejak Marc Marquez atau Valentino Rossi. Karena dengan performanya di Moto3 dan Moto2, dia memiliki spek alien. Saat ini Acosta menjadi anak emas dari pabrikan asal Austria yaitu KTM. Memang dari dulu KTM memiliki sangat banyak talenta emas yang mereka rawat dari kelas bawah. Karena untuk saat ini pabrikan yang memiliki peran besar di balapan kelas bawah yang langsung terafiliasi dengan MotoGP ya cuma KTM. Walaupun Honda juga punya pengaruh di balapan kelas bawah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa bibit pembalap terbaik yang bisa dibawa ke kelas MotoGP ya bibit dari Eropa sendiri. Karena memang ekosistem pendidikan balap di Eropa sudah sangat maju, tidak seperti di Asia. Makanya sangat jarang Asia mempunyai legenda di MotoGP, walaupun beberapa ada yang tercatat sebagai legenda, tapi tidak sebanyak pembalap yang berasal dari Eropa. Bisa dihitung jari lah pokoknya. Selain ekosistem pendidikan balap di Eropa yang lebih baik dari Asia, masalah ekonomi juga menjadi kendala tersendiri untuk bisa mendapatkan bibit pembalap yang bagus dari Asia. Ya semiskin-miskinnya orang Eropa ya kalau masuk ke Asia bakal jadi orang kaya gitu. Masalah bahasa juga kadang menjadi salah satu faktor penting di dalam sebuah tim balap. Walaupun hampir semua tim balap yang terafiliasi dengan MotoGP menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak semua insinyur yang berpengaruh di tim tersebut fasih menggunakan bahasa universal itu. Oke, balik lagi ke Acosta. Setelah tahun kemarin Acosta menggebrak kelas utama sebagai seorang rookie, Acosta berhasil finish di posisi ke-6 dalam kejuaraan, sehingga memberinya promosi ke tim pabrikan KTM. Walaupun kalau menurut gua memang KTM udah kepengen Acosta membela pabrikan KTM, walaupun dia tidak punya performa bagus di tahun pertamanya di MotoGP. Dilalah memang ya spek alien ya, pasti sedikit-sedikit ya memberi perlawanan di garis depan. Cuma ya dia seorang Acosta tetap saja dia akan memiliki performa yang berbeda dari rookie lainnya juga. Pokoknya ini anak ada di kelasnya tersendiri. Tapi gue berharap karena KTM belum bisa memiliki motor sekelas Ducati secara performa dan konsistensi dalam pengembangan, Acosta tetap bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan posisi puncak. Karena kita tahu kalau berkali-kali KTM membuang pembalap berperforma tinggi hanya karena 1 atau 2 musim nggak bisa bertarung di lini depan. Padahal mah emang KTM-nya aja tuh yang punya motor agak pelan. Walaupun bisa dibilang nggak pelan-pelan banget, cuma ya kalau dibandingin sama Ducati, KTM masih jauh lah untuk bisa memperebutkan podium 1 secara konsisten, apalagi untuk memperebutkan gelar juara dunia. Nggak sedikit pembalap KTM yang didepak dari kelas MotoGP setelah masalah keuangan di internal KTM. Saat tes Sepang kemarin, Acosta mengaku kalau KTM bisa dibilang baik-baik saja. Mereka masih bisa membawa part baru untuk dites pada tes pramusim kemarin. Diwawancarai oleh Crash.net, Acosta mengaku akan lebih bijaksana dan mencoba untuk menggunakan akal sehat pada beberapa momen agar dia bisa mendapatkan poin-poin penting dalam perebutan gelar juara dunia. Karena di tahun 2024, Acosta mengaku kalau di beberapa balapan dia terlalu egois dalam mengambil keputusan di sirkuit. Pokoknya di beberapa balapan memang dia melakukan blunder yang seharusnya tidak dilakukan. Ya seharusnya dia cukup mendapatkan poin yang penting, tapi malah mencoba mendorong motornya di atas limit dan membuat dia harus terjatuh dan kehilangan poin penting tersebut. Dan dia bilang kalau kelemahan dari KTM adalah di sesi kualifikasi. Kita bisa lihat sangat jarang pembalap KTM mendapatkan posisi depan pada start. Di era MotoGP sekarang, posisi start sangat menentukan di mana kamu akan bertarung di sepanjang jalannya balapan. Karena jarak antar pembalap di sesi kualifikasi sangatlah tipis. Itu menunjukkan kalau kecepatan motor MotoGP sekarang sangatlah kompetitif antar pabrikan. Nggak jarang kita melihat 1 detik lap time bisa diisi oleh 15 pembalap. Itu banyak banget, bahkan kadang-kadang bisa 16-17. Itu menunjukkan kalau pembalap dan motor di MotoGP sangatlah kompetitif. Maka posisi start menjadi salah satu kunci dalam memenangi sebuah balapan dan kejuaraan dunia.
Acosta juga bilang kalau MotoGP sangat berbeda jika dibandingkan dengan kelas yang lebih kecil. Contohnya di Moto3. Posisi start tidak terlalu penting di kelas ini karena minimnya aerodinamik membuat semua pembalap di kelas ini bisa sangat dekat di sepanjang jalannya balapan. Dan slipstream bisa diandalkan untuk mendongkrak posisi ke depan. Jadi walaupun pembalap Moto3 start dari posisi belakang, dia masih punya banyak kesempatan untuk bertarung memperebutkan posisi podium jika dia memiliki strategi yang bagus dan konsistensi kecepatan di sepanjang jalannya balapan. Berbeda dengan kelas MotoGP yang dimana posisi start akan sangat menentukan di mana kamu akan bertarung. Di belakang, di tengah, atau di depan. Pembalap juga sangat sulit untuk bisa bertahan jika ingin melakukan slipstream di waktu yang agak lama. Karena permasalahan temperatur ban depan dan tekanan ban akan sangat terpengaruh jika berada di belakang motor lain. Jadi memang ada perbedaan yang sangat jauh antara kelas kecil dan kelas MotoGP, dan strategi yang akan dipakai pembalap pun pasti berbeda. Itulah kenapa kita bisa melihat kalau banyak pembalap yang sangat-sangat kompetitif di kelas bawah tiba-tiba menjadi sangat tidak kompetitif, bahkan bisa dibilang sangat pelan ketika dia naik ke kelas MotoGP. Cuma pembalap yang memiliki talenta lebih yang bisa beradaptasi dengan motor prototype ini. Gue berharap Acosta bisa bersinar seperti Mark atau Valentino Rossi dan menjadi salah satu legenda di antara mereka karena dia sebenarnya memiliki talenta sekelas legend. Tapi ya memang dia terkekang oleh brand yang membesarkan namanya di MotoGP, yaitu KTM. Nggak kebayang sih kalau suatu saat Acosta akan berani keluar dari KTM dan membela tim-tim besar seperti Ducati. Acosta bilang kalau musim 2025 dia akan sangat fokus untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin dengan meningkatkan konsistensinya di setiap balapan dan dia akan berpikir rasional pada posisi yang bisa dia dapatkan di setiap balapan. Jadi memang kalau menurut gua kemenangan adalah segalanya, tapi juara dunia lebih dari segalanya. Jangan kayak Pecco tahun lalu, yang dimana dia mendapatkan sangat banyak kemenangan, bahkan di tahun 2024 dia mendapatkan kemenangan lebih banyak dari tahun 2023 saat dia mendapatkan gelar juara dunianya yang kedua di kelas MotoGP. Oke, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you, bye-bye.